Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mengawali pembacaan ini, mengawali khotbah di hari ini, saya mau menceritakan satu cerita, satu ilustrasi. Ada dua orang adik kakak yang selalu kita bilang apa? Musa apa itu? Apa itu Musa? Ya, yang Bapak dan tahu itu. Muka sama. Dan dua ini pun ya, karena bilang muka sama juga jelas mirip lah. Bukan mirip sama. Terkadang kita sulit untuk membedakan ini yang kakak yang mana, yang adik yang mana. Begitu. Lalu yang kakak ini, dia punya profesi, dia punya pekerjaan di kompleks tempat di mana dia tinggal, tempat di mana dia tinggal. Itu terkenal, artinya namanya itu terkenal. Katakanlah begini, kalau kita 9 baru sebut Risa Warabai, siapa lagi yang tidak kenal? Mungkin waktu itu, tapi sekarang coba sebut nanti dan cari-cari. Tapi kalau coba sebut jabatan, apalagi sebut siapa bapak yang sudah pergi, pasti don't tahu. Artinya bahwa begini, ceritanya begini, saya langsung masuk, saya terlalu banyak kita. Yang kakak ini dia punya hidup tiap-tiap hari itu pembunuh, pemberontak. Jadi kalau sebut dia nama saja orang tidak asing. Apalagi bicara ke polisi, wah, orang tahu nama itu. Mau sebut lapor ke Polsek Doklapan, orang tahu siapa itu Risa Warabai. Tukang mabok segala macam. Masuk ke luar lembaga segala macam. Itu contoh, bukan saya. Lalu adiknya ini adalah seorang hakim. Satu ketika, seiring berjalannya waktu, singkat cerita, lalu kakak ini karena dia punya kejahatan yang sudah tidak bisa dikompromi lagi, polisi datang dan langsung jemput. Berangkat, pergi ke hotel sana. Berangkat, diproses di Polsek, di Polda. Setelah itu langsung naikkan lembaga. Tinggal di lembaga sampai orang sidang. Datang kemari sidang, duduk. Baru begitu yang pimpin sidang itu adalah dia punya adik sendiri. Setelah sidang berlangsung sampai akhir, tengah kayak begitu, lalu hakim membacakan hasil keputusan. Diputuskanlah kakaknya ini hukuman mati, ditembak mati, seperti Sambo kemarin. Tapi cerita Sambo sampai di mana? Saya cerita karena kami dari kampung, tugas di kampung. Ditembak mati. Setelah itu, begitu ditembak mati, divonis hukuman mati, lalu orang keluar. Orang keluar dari ruangan sidang menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk mau eksekusi mati di tempat. Begitu keluar mau menuju ke tempat yang sudah disiapkan, lalu adiknya ini mulai pegang kakaknya ini. Yang hakim, dia pegang kakak dan dia tarik dia kakak di samping lorong dalam satu ruangan, dia pegang kakak dan
Dua masuk cepat-cepat ke dalam dan depu adik bilang sama depu kakak, karena darah yang ada dalam satu tubuh ini. Jadi saya tidak mau cerita banyak. Dia langsung buka, dia punya pakaian hakim itu, dia suruh dia punya kakak mulai buka pakaian tahanan itu, dan dua baku tukar pakaian. Siapa yang tahu muka sama begitu, siapa yang tahu? Jalan saja, orang sulit untuk kenal. Itu yang tadi saya bilang, ini kakak yang mana, yang ada yang mana. Dua mulai baku tukar pakaian, dan setelah itu dua keluar dan langsung jalan menuju. Sudah sampai di situ, akhirnya ditembak mati. Adiknya yang seorang hakim bersedia untuk menanggung tindakan perilaku kotor dari dia punya kakak. Direlakan karena darah. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, tapi juga dalam perkembangan saat ini Bapak Ibu, ketika orang keluarga, saudara, bapak, mama, orang yang kita sayang, dia baru mau pergi, dia sakit sampai sekarang di rumah sakit, lalu detik-detik terakhir begitu, ada kata-kata yang keluar nanti dari dia punya mulut. Nanti dia bilang, mama, boleh anak-anak dulu. Kau lihat, dong punya makan itu, kau jaga dorang. Nanti mama itu dia bilang, Bapak, kenapa Bapak bicara begini? Saat itu sedih. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, saat ini semestinya kita juga harus berpikir sebagai umat Tuhan. Kalau kita merenungkan baik, sebenarnya bukan Tuhan Allah itu yang menanggung segala dosa. Karena salahmu dan salahku, karena egomu dan egoku, sehingga dia menanggung segala penderitaan. Dari tahun ke tahun, kita sudah merayakan, kita sudah selalu merayakan Paskah, Minggu Sengsara dari 1 sampai 7 masuk kepada Paskah. Sebagai orang Kristen kita berpikir biasa-biasa saja. Itu hari yang setiap tahun kita lakukan begitu. Tapi apakah kita memaknai itu lebih dalam atau tidak? Bapak Ibu, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita selalu ada bergumul dengan dosa. Dosa menjadi bagian dari dalam hidup kita. Kita tidak bisa pungkiri begitu. Sebagai seorang pendeta, saya juga menyadari kami pendeta tidak benar. Tidak ada yang benar. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan? Begitu. Penatua Mas, pembantu pendeta, sebenarnya kita tidak benar. Tapi bagaimana kita mau menjadikan diri kita menjadi berarti di hadapan Tuhan Allah. Itu yang penting. Bagaimana kita mau berkorban? Kalau bilang berkorban, saya tidak tahu waktu kami di kampung, kemarin di kampung, yang tapi juga menurut pengamatan saya selama ini,
ketika seseorang dia mau berkorban, pertama yang dia lihat, rambut ini sama boleh. Saya pegang yang di sini karena yang di sini tidak ada. Rambut ini sama boleh. Atau tidak? Pasti orang berpikir bahwa itu orang baik. Itu kakak anak. Itu sombong. Itu tuh sama-sama dari Ormo itu. Itu kita sama-sama dari Ambon itu, Pelagando. Terkadang kita mau berkorban karena itu, pertalian darah dan hubungan kekeluargaan, hubungan teman, hubungan sesama majelis jemaat itu terbawa toh begitu. Tidak mungkin Bapak ini dia lihat Bapak Romasep punya anak-anak begitu saja, wah tidak mungkin. Wah ini teman majelis ini, toh teman majelis dia punya anak ini. Begitu. Wah ini Bapak Wasek Klasis punya anak ini, jangan. Toh? Pengorbanan kita cuma terbatas karena itu. Coba kalau kita berkorban lebih daripada itu, tidak ada batasan-batasan. Terkadang kita mau berkorban seperti yang tadi saya bilang, karena ada pertalian darah dan segala macam. Itu yang makanya saya boleh bantu dia dan segala macam. Karena hubungan om dan anak begitu. Tapi coba bantu orang lain yang bukan pertalian darah, itu terkadang kita punya tangan itu berat sekali. Ya toh? Lalu orang yang muda dulu bilang, kakak jujur itu tidak sakit. Jadi Bapak Ibu jujur saja. Mari kita putuskan mata rantai ini supaya pengorbanan kita. Mari berkorban untuk siapa saja, bukan karena kita sama-sama Kristen. Jadi kita lihat saudara-saudara kita yang di seberang sana, ada orang Muslim tidak layak dibantu. Mari berkorban. Itu yang diharapkan dari Tuhan Allah kepada gereja ini. Duka cita yang mendahului kemenangan. Awalnya berduka cita, setelah itu ada kemenangan yang diraih. Yesus menderita untuk menebus kesalahan kita. Tapi setelah itu dia bangkit menunjukkan bahwa kita hidup. Seperti contoh kiasan di dalam Alkitab, seorang ibu melahirkan. Awalnya begitu melahirkan dari bulan 1 sampai masuk ke bulan 9. Menderitanya luar biasa. Iya tuh. Iya. Mama Dora. Bapak itu tidak merasakan itu. Bapak itu tahu enak saja. Mama Dora itu sakit. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan, sampai menuju 9 bulan. Sakitnya minta ampun begitu. Jalan saja, aduh, kaki sudah mulai bengkak-bengkak dan segala. Tapi setelah dia melahirkan, mengeluarkan anak yang sementara, yang sekarang ada berdiri kepala botak ini dalam gereja, betapa sukacitanya luar biasa. Awal dia menderita, tapi setelah itu dia bersukacita, dia bangga karena dia punya anak bisa jadi anggota dewan, dia punya anak bisa jadi pendeta, dia punya anak bisa jadi tentara. Luar biasa. Awal Yesus menderita, tapi setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Dia mau menunjukkan bahwa
saya tidak mati, tapi saya tetap hidup. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang Kristen, mari kita meneladani apa yang dibuat oleh Tuhan Allah, Kepala Gereja. Mari berkorban, mari setia melayani Tuhan. Jangan setia cuma karena waktu tertentu saja. Jangan berdoa karena kau senang saja, karena kau tidak capek saja kau datang untuk berdoa. Tapi setelah kau capek, nanti mama itu dia bilang, John, kau bilang Bapak kita berdoa kan tidak? Ini kita mau tidur. Bapak, ini harus mengantuk ini, Pak. Setengah matinya luar biasa. Tapi terkadang juga mama tidak mau ke suara Bapak untuk berdoa. Bapak juga bikin malas tahu. Begitu. Singkatnya, dua-dua tidak punya keinginan untuk berdoa dalam keluarga. Nanti terasa terpukul ketika anak yang tua atau anak yang kedua atau ketiga, Bapak, Mama, kita tidak berdoa kah? Itu baru Bapak dengan Mama mulai bikin diri alim kayak, oh iya, mari kita berdoa pada apa nama so. Untuk anak itu dia bicara, kalau tidak, kamu juga bikin malas tahu. Mari bangun persekutuan dalam keluarga dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan tiap hari. Minta maaf, saya bukan mengajar, mengguru. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi sebagai seorang pendeta, saya punya kewajiban, kami punya kewajiban untuk terus mengingatkan supaya kita terus menjadi orang, menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Mari pulang, lakukanlah tugasmu sebagai Bapa, sebagai Mama dalam keluarga kita. Jadilah Bapa yang baik, jadilah Mama yang baik, jadilah kakak yang baik, jadilah adik yang baik dalam seluruh hidup kita. Mungkin sampai di situ dulu ya. Jangan lanjut lagi, sebab ada pepatah yang bilang kalau air itu semakin terus ditampung dalam bak itu nanti tumpah. Mungkin yang tumpah itu yang berharga. Jadi kita singkat sampai di sini. Nanti selebihnya Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Bapak Ibu mari menerjemahkan seperti apa firman ini. Apalagi di tengah-tengah kita. Nah, sebenarnya saya takut. Wakil sekretaris ada duduk di sini, saya juga takut. Saya takut. Mungkin begitu. Tuhan Allah yang punya pekerjaan memberkati kita dalam kehidupan kita. Ya, Amin.